حمدا كثيرا كما أمر نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل خليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرسل الناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فقد قال الله تعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سبعة فليدخل فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Segenap takmir masjid Al-Ikhlas Batu Ampar yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, karena sampai hari ini, jam ini, menit dan detik ini, Allah masih memberikan berbagai fasilitas nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan kita dapat bersama-sama beriktikaf. Tempat yang suci ini teristimewa lagi. Kita dapat melaksanakan majlis taklim, pengajian yang juga menjadi kewajiban kita bersama. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berharap sholawat yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, memberikan ketenangan jiwa,
memberikan kesejukan hati. Yang lebih penting lagi, kita semuanya nanti diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jemaah salat subuh yang saya muliakan, ada dua peristiwa sakral, peristiwa penting, peristiwa agung yang terjadi di bulan Zulhijjah. Pertama, pelaksanaan ibadah kurban. Yang kedua, ibadah haji. Pelaksanaan ibadah kurban diawali ketika para malaikat melakukan protes, demo, Pak. Jadi zaman dulu itu para mantul sudah ada demo sekali. Bahkan Allah yang didemo oleh para malaikat. Juru bicaranya siapa, Pak? Juru bicaranya itu malaikat Jibril. Ini komandan demo tersebut, komandan protes tersebut datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau menjadikan Nabi Ibrahim menjadi kekasih yang dikenal dengan sebutan Khalilullah? Gelarnya Nabi Ibrahim Khalilullah. Bukankah dia, Nabi Ibrahim maksudnya, hanya sibuk dengan urusan hartanya, urusan istrinya, urusan anaknya? Mana pantas untuk diberikan gelar sebesar itu, gelar setinggi itu, gelar sehebat itu, dan terima malaikat. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, engkau jangan melihat Ibrahim dari segi lahiriah, tapi lihat batinnya, lihat hatinya. Sungguh dalam diri Ibrahim tidak ada rasa cinta selain kepada Allah. Harta itu nomor 7, istri itu nomor 10, anak itu nomor 15. Kalau Anda tidak percaya, tidak yakin, uji. Allah memerintahkan pada malaikat untuk memuji Ibrahim sejauh mana kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semua malaikat berganti-gantian memuji dengan bermacam-macam cobaan ujian kepada Nabi Ibrahim AS. Ternyata semua ujian yang diajukan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim, semuanya tidak berhasil. Artinya semua ujian yang disampaikan oleh malaikat dapat dipatahkan oleh Nabi Ibrahim.
Ringkas kata, setelah tidak berhasil para malaikat menguji bagaimana keteguhan iman Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji sendiri. Al-Quran surah As-Surat ayat 102 sampai 109. Ujian berat disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita bisa membayangkan, sudah berpisah dengan anak satu-satunya yang dirindukan. Semakin lebih 10 tahun berpisah, hanya tak dapat. Betapa rindunya Nabi Ibrahim mau ketemu putra satu-satunya yang disayangi, yang tumbuh dalam kondisi sehat, gagah dan sebagainya. Hanya 1 hari berjumpa, ketemu dengan anaknya. Harus 1 hari. Setelah berpisah 10 tahun, ketemu 1 hari. Bagaimana senangnya si anak, bagaimana hati si bapak melihat putranya yang tumbuh dalam kondisi sehat luar biasa, gagah dan sebagainya. Tiba-tiba datang cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tersebut disembelih. Dalam Al-Quran As-Saffat digambarkan, itu diceritakan. Falamma balagha saya qala ya bunayya inni arafil manam anni al-babus pandur madza tara qala ya abadi al-matu marsal tajiduni insyaallah minas. Malakala Ibrahim telah tumbuh dalam kondisi yang dewasa, sehat dan sebagainya, tiba-tiba datang perintah. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Luar biasa, mungkin berlinang air mata Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anak. Bagaimana pendapatmu? Coba orang tua masih berikan kesempatan kepada anak untuk berpikir. Enggak egois. Walaupun ini perintah Allah, tapi tetap. Bagaimana pendapatmu? Boleh dikatakan masih anak-anak. Pemikirannya luar biasa, kesalehannya luar biasa. Ya abadi al-matu marasatadini insyaallah minasobirin. Ya Allah, laksanakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu ya ayah. Luar biasa Pak ya. Silakan laksanakan. Mudah-mudahan saya menjadi atau termasuk orang yang sabar. Pelaksanaan eksekusi berarti akan berjalan. Si ayah sudah tegar melaksanakan perintah Allah, sekalipun anak yang sangat disayangi, yang sangat dicintai. Si anak tegar menerima cobaan besar, siap untuk disembelih. Tak kala Banjar telah menyingsing perangkatlah Nabi Ibrahim dengan putranya. Bawahnya memang sudah pedang waktu itu, luar biasa tajamnya, mengkilat. Ringkas kata, dilemahkanlah anak
tersebut. Pada awalnya Nabi Ibrahim ada sanggup, tidak bisa melaksanakan karena barangkali memandang wajah anaknya yang begitu gagah. Timbul pemikiran yang luar biasa dari si anak, Pak. Tutup muka saya. Beri, tutup muka saya. Karena melihat dalam kondisi seperti itu si ayah tidak mampu. Solusi disampaikan oleh anak. Tutup muka saya. Artinya tidak terlihat lagi. Satu permintaan saya, ayah. Baju saya ini kembalikan ke rumah. Sampaikan kepada bundaku. Biar bundaku melihat sendiri. Detik-detik eksekusi mau dilakukan. Bergerak pedang ke atas, ke bawah, bergerak. Apa yang terjadi ketika itu? Karena melihat ketegaran si bapak, kemampuan si anak melaksanakan perintah yang cukup berat ini. Allah memberikan satu imbalan yang luar biasa. Dia kirim domba dari surga. Akhirnya terpotonglah domba itu anak dalam kondisi tanpa luka sedikit. Peristiwa yang luar biasa yang tidak ada bandingnya di dalam kehidupan dunia. Disaksikan oleh para malaikat. Kagum malaikat langsung berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Sambut oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil. Ini sejarahnya, Pak. Sambutan antara malaikat Nabi Ibrahim Ismail yang kita kumandangkan setiap sholat Idul Adha. Barangkali Bapak baru tahu sejarahnya begitu. Kenapa takbir itu selalu dikumandangkan? Ini mengenang kembali sahutan antara malaikat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa pelaksanaan korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya, walaupun justru yang terpotong domba, satu pelajaran betapa pentingnya iman dalam kehidupan keluarga. Artinya kepentingan kepada Allah, iman kepada Allah harus kita tempatkan pada ranking yang pertama. Yang lain ranking ketiga, keempat, kelima. Kecintaan kita kepada Allah harus menempati ranking yang pertama. Suatu saat mungkin berbarengan kepentingan istri, kepentingan anak, kaitannya dengan harta dan sebagainya, maka kecintaan kepada Allah, perintah kepada Allah harus kita dapatkan.
menempatkan dalam posisi yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban sudah jelas disejajarkan Pak dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Kalau ahli nahwu itu ada namanya waw atau. Artinya perintah yang pertama apabila ada waw sama kedudukannya. Sholat kedudukannya apa? Wajibkan. Nah, berarti berkurban juga wajib ini menurut pendapat Imam Malik. Yang lain mendapatkan sunat muakkad ya. Jadi jelas dalam Al-Quran ada imam yang menyamakan karena sholat dirangkaikan dengan ibadah kurban. Artinya apabila sholat wajib berarti kurban juga wajib. Nah, kalau mengikuti kaidah-kaidah ilmu nahwu dan sebagainya ada waw atau di sini. Jadi jelas Pak Al-Quran itu. Fasolli li rabbika wanhar. Kemudian dalam hadis saya baca juga dalam mukaddimah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa-siapa yang mempunyai harta, baik si duit jar-banjarlah, nah falam yudahi, tidak berkorban padahal berkelebihan uangnya. Berarti Pak Mahmud ini kan berkelebihan uangnya ya. Nah, barang siapa yang diberikan kelebihan uang tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati masjid kami. Nah, Syarif Banar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang diberikan harta, punya kekuatan finansial, tapi Idul Adha dilewati begitu saja. Jangan. Artinya, walaupun ke masjid, walaupun sholat berjamaah, tapi tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Nah, ini keras sekali, ini hadis Bukhari, keras sekali. Siapa yang punya harta, punya finansial, tapi tidak mau berkorban, jangan. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas ini saya tahu persis. Minimal 5 barangkali. Ini Pak Soleh tahun berapa ini? Korban tahun ini. Minimal 5 biasanya di Masjid Al-Ikhlas ini ya. Cuma kita ingatkan panitia ya. Panitia ini amanah dari masyarakat, bagaimana teknik pembagiannya, ada kulitnya, biasanya ada kepalanya, dan sebagainya. Jadi masalah kadang-kadang biasa itu. Jadi panitia bagaimana bertindak bijak, jangan sampai ibadah yang kita lakukan menodai karena panitianya barangkali ada yang tidak amanah, tapi saya tahu persis di sini apalagi Pak Rahman, Pak RT kita biasanya itu ditunggunya memang ibaratnya lokasi pelaksanaan ibadah kurban itu yang mudah-mudahan tetap bertahan seperti dulu. Siapa RT-nya Pak Rahman sekarang? Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini tetap sebagaimana tahun-tahun waktu Pak Rahman masih ketua RT yang berjalan dengan baik, kompak biasanya penitiannya. Ada juga yang rame-rame, apa-apa itu. Kadang-kadang karena capek panitia ada makan-makan bersama. Ya, nanti mungkin kalau ada saya mau ke sini juga nanti. Ada biasanya itu. Masih kan makan-makan itu ya. Oke. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ibadah kurbannya di mana-mana ibunya dilaksanakan luar biasa. Cuma sebagaimana saya sampaikan, bagaimana panitia belajar kembali tata cara. Jadi panitia itu bagaimana sudah betul-betul sampai ke masyarakat yang berat. Kadang-kadang panitia sampai 5 tahun, sampai setahun itu masih ada daging di dalam kulkasnya itu. Ini di sini yakin senda, di sini
ada itu. Sampai saya lihat itu daging itu Pak Mahmud itu sudah tidak merah lagi saking lamanya itu di kulkas itu. Kadang-kadang sampai 1 tahun tembus Lebaran masih ada kurban tahun yang lalu ini ya. Jangan kalau begitu ya. Gimana sekeliling kita itu dulu yang harus menikmati kita tiap hari makan daging itu ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa yang pertama ya, yang terjadi di bulan Dzulhijjah, ibadah kurban. Kita bersyukur karena diganti dengan kambing atau sapi, kayak apa kira-kira lah. Namun menjadi syariat tiap tahun kita mengorbankan anak kita. Gimana kita ini? Bayangkannya. Nah, ini cuma kambing berapa sih harganya itu kita akan melaksanakan kurban. Nabi Ibrahim anak coba bayangkan sanggup. Nah ini kita pertanyakan diri kita insya Allah. Ini semakin banyak berkorban tahun depannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ibadah haji. Ya. Nah, ibadah haji ini khususnya bangsa Indonesia ini ranking pertama setiap tahun ya. Nah, ranking pertama Pak, artinya paling banyak jamaah Indonesia setiap tahun. Tidak bisa dikalahkan, Indonesia luar biasa ranking pertama. Nah, tapi ranking pertama juga di sana tinggal selfie aja ya. Nah, apalagi ibu-ibu biasa itu makanya dilarang sebenarnya luar biasa itu ibu-ibu. Nah, haji umrah itu selfie melulu aja di sana itu ibadah itu nomor 7. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai keluarga kita menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah itu masih selfie, foto sana, foto sini, posting sana, posting sini, ibadah nomor 7. Jangan sampai Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji kan sudah jelas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'i zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi rukunnya itu wajib. Nah ini termasuk rukun Islam wajib dengan catatan kan ada 2. Punya kemampuan, kemudian di sana aman. Nah, kalau seperti ini kan dalam kondisinya meragukan. Nah, dalam keadaan bergejolak perang kan di Timur Tengah itu, tapi barangkali batas-batas seperti itu kewajiban tetap ibaratnya ada. Kemudian kemampuan ini syaratnya Pak ya dalam Al-Quran, masih banyak lagi Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan pada manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang sanggup. Dari persyaratannya ada 2 Pak ya. Keamanan di sana dalam kondisi kondusif. Kedua, kemampuan kita ibaratnya ada, jangan juga memaksakan sementara keluarga yang ditinggalkan dan berkecukupan itu tidak menjadi wajib dalam kondisi seperti itu. Ada lagi hadis Nabi Pak ya. Ini ultimatum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa-siapa yang diberikan kemampuan finansial, banyak uangnya, banyak duitnya, mega duitnya, semuanya banyak uangnya. Nah, tidak mau naik haji, pada punya kemampuan Pak. Di sana aman, punya kemampuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kayaknya kalau meninggal itu cuma 2 tempatnya. Pilih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam kelompok Yahudi atau Nasrani. Nah, coba bayangkan. Ini kan kedua kelompok ini kan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam kelompok itu, punya kemampuan tapi tidak mau naik haji.
Silakan. Pilih aja, masuk Yahudi atau Nasrani. Jadi tidak masuk dalam kelompok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya pelan-pelan lah. Apalagi yang muda-muda, bagusnya store lah mulai sekarang. Saya bukan berarti menyatakan umrah itu tidak penting. Memang dilema sih sebenarnya. Kadang-kadang trauma sudah terlalu lama. Umrah aja sudah sebenarnya itu. Sebenarnya diutamakan. Yang muda-muda sebenarnya bagusnya umrah aja. Beda yang tua. Sudah 60, 65 seperti saya. Store haji. 20 tahun baru aku. Nah, kalau anak-anak muda-muda bagusnya ya setorkan aja untuk haji karena masih panjang umurnya ya. Ini dilema memang kadang-kadang tuh. Nanti saya bayangkan nanti prediksi saya itu nanti ibadah haji itu yang tidak begitu seperti surut lah, soalnya umrah semua aja sudah. Nah, tapi kalau orang tua yang bijak gitu, nah setor haji aja, setor utama aja 25 juta, 35 juta biar masih panjang umurnya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat di sini. Insyaallah nanti kita YouTube kan. Kalau Bapak senang buka YouTube, buka aja. Halaman channel ya. Banyak itu ceramah-ceramah macam-macam. Itu kita YouTube kan, nanti kita kirimkan ya. Nanti kalau mau lihat dia sepak terbang Haji Abdul Manap, dia baca dalam YouTube-nya itu apa-apa aja. Dari sana itu ada pengajian, kegiatan-kegiatan kantor, Hak Aman Channel ya. Mungkin ada 50 rubrik istilahnya ya. Pelaksanaan kurban kita YouTube-kan, kegiatan-kegiatan di Pengadilan Agama Samarinda, kegiatan-kegiatan keluarga, semuanya masuk dalam channel Halaman Channel. Jadi sekali lagi saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman kurang lebih 15 tahun barangkali kita tinggalkan masjid ini ya, pernah juga merasakan jadi ketua, sekarang Pak Saleh bergandengan dengan Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan masjid yang megah ini jamaahnya tetap memperbudak sebagaimana subuh ini jarang-jarang itu dulu subuh itu sampai 30, 40 itu ya. Apalagi cuma lingkungan satu RT. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang, sehat kepada kita, tetap dalam keadaan istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim akhiratana wa sallim dunyana wa sallim ahlana wa sallim auladana. Allahumma zalamna anfusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله